Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriya Zakia dengan NIM E1C022123. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip kerjasama dan implikator. Menurut Harvey Gridge, prinsip kerjasama itu adalah pedoman yang memungkinkan percakapan berlangsung secara efektif dan efisien. Gridge menyatakan bahwa penutur dan pendengar dalam percakapan berusaha untuk berkontribusi sesuai dengan tujuan dan arahan percakapan tersebut. Prinsip ini dirumuskan melalui 4 maksim utama, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Secara sederhana, prinsip kerjasama mendorong setiap individu dalam percakapan untuk memberikan kontribusi yang relevan, informatif, dan jelas sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Jadi, prinsip kerjasama itu adalah prinsip yang harus dilakukan dengan pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasi dapat berjalan lancar. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Selanjutnya yaitu ada maksim-maksim dalam prinsip kerjasama. Aturan-aturan dalam sebuah percakapan dikenal dengan istilah maksim. Gridge dalam Wijana 1996 mengatakan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama itu, setiap penutur itu harus mematuhi 4 maksim percakapan yang saya bilang tadi, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Maksimnya pertama yaitu maksim kuantitas. Di dalam maksim kuantitas, seorang penutur ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup relatif memadai dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra tutur. Tuturan yang mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerjasama menurut Gridge. Contohnya nih, misalnya ibuku bernama Raisa, dia seorang guru matematika. Maksim yang kedua yaitu maksim kualitas. Dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Contohnya, ibuku bernama Raisa, dia menjadi guru matematika di SMA sejak 5 tahun. Jadi di sini itu informasinya itu sudah cukup ya. Yang ketiga yaitu ada maksim relevansi atau hubungan. Di dalam maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur itu, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan atau sesuai tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Dalam artian lain, informasi yang disampaikan mempunyai relevansi dengan pokok percakapan. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerjasama. Contohnya, kepalaku terasa pusing. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Gitu. Yang keempat ada maksim pelaksanaan atau cara maksim. Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta penutur itu bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak berlebih-lebihan, runtun, singkat, padat, dan tertib atau teratur. Orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar prinsip kerjasama Gridge karena tidak mematuhi maksim pelaksanaannya. Contohnya, rapikan ruangan kelas ini. Contoh tuturan dari tadi disampaikan kepada orang normal. Artinya penutur ini memerintahkan untuk merapikan ruangan kelas dan mitra tutur juga bertindak untuk merapikan bangku, meja, dan bahkan menyapu ruangan kelas. Materi selanjutnya yaitu implikator. Implikator merupakan salah satu bagian dalam pragmatik. Menurut Brown dan Yule, istilah implikator dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh penutur. Pendapat seperti itu memiliki arti bahwa suatu makna yang berbeda dengan makna tuturan secara harfiah. Dalam kata lain,
Implikator ini merupakan maksud tersirat di balik suatu tuturan. Selanjutnya itu fungsi implikator dalam interaksi. Yang pertama yaitu ada fungsi asertif. Fungsi ini berkaitan dengan penyampaian informasi atau pernyataan yang dianggap benar oleh penutur. Dalam implikator asertif, penutur ini menyampaikan sesuatu yang memiliki nilai kebenaran meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit. Contohnya, si A bilang hari ini cuaca cerah, dan si B bilang tapi aku tetap membawa payung. Implikatornya si B ini tidak sepenuhnya yakin bahwa cuaca hari ini itu akan tetap cerah. Yang kedua yaitu ada fungsi ekspresif. Fungsi ini digunakan untuk menyatakan perasaan, sikap, atau emosi penutur terhadap suatu hal. Implikator ekspresif sering muncul dalam bentuk sindiran, pujian, atau keluhan. Contohnya, si A bilang, kamu benar-benar rajin ya, selalu datang terlambat. Nah, implikatornya ini si A sebenarnya sedang mengkritik si B karena sering sekali terlambat. Yang ketiga yaitu fungsi direktif. Fungsi direktif berkaitan dengan usaha penutur untuk mempengaruhi tindakan mitra tutur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implikator direktif sering digunakan dalam perintah atau permintaan yang tersirat. Contohnya, dingin sekali di sini, dan si B menanggapi dengan, aku akan menutup jendelanya. Jadi implikatornya ini si A sebenarnya meminta si B untuk menutup jendela tanpa mengatakannya secara langsung. Baik, materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis implikator. Yang pertama itu ada implikator konvensional. Implikator ini digunakan tanpa bergantung pada konteks percakapan. Makna tersiratnya sudah menjadi bagian dari penggunaan bahasa secara umum. Contohnya, dia adalah mantan ketua OSIS. Jadi implikatornya dari contoh tadi itu adalah dia itu sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua OSIS. Yang kedua yaitu ada implikator percakapan. Implikator ini bergantung pada konteks percakapan dan prinsip kerjasama. Implikator percakapan dikategorikan menjadi dua subkategori. Yang pertama yaitu ada implikator percakapan umum. Dapat dipahami tanpa melihat konteks spesifik. Contohnya nih, si A bilang apakah semua anggota kelas hadir, dan si B menanggapi dengan hanya beberapa saja. Jadi implikatornya ini tidak semua anggota atau teman sekelas hadir atau datang. Yang kedua yaitu ada implikator percakapan khusus. Di sini memerlukan konteks percakapan untuk dipahami. Contohnya, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas? Dan si B menanggapi, rumahku mati lampu semalam. Jadi implikatornya itu dalam konteks ini si A tahu rumah si B mati lampu dan dia tidak sempat mengerjakan tugasnya, sehingga dapat disampaikan bahwa si B belum menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga yaitu implikator berskala. Implikator jenis ini melibatkan penggunaan istilah yang menunjukkan kuantitas atau intensitas seperti semua, banyak, selalu, kadang-kadang. Contohnya, si A bilang apakah dia selalu tepat waktu, dan si B bilang menanggapi kadang-kadang dia juga terlambat. Jadi implikatornya ini dia tidak selalu tepat waktu. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan prinsip kerjasama dengan implikator. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai prinsip kerjasama dan implikator sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan antara prinsip kerjasama dengan implikator. Yang pertama, prinsip kerjasama sebagai dasar implikator. Prinsip kerjasama terdiri dari 4 maksim tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, relevansi, dan cara. Ketika penutur mengikuti aturan atau maksim ini, komunikasi menjadi jelas dan efektif. Namun, jika salah satu maksim dilanggar, pendengar atau mitra tutur seringkali harus menyimpulkan makna tersirat berdasarkan konteks percakapan. Dan inilah yang disebut sebagai implikator percakapan. Yang kedua yaitu pelanggaran maksim dan implikator.
Implikator ini muncul ketika maksim itu dilanggar. Sebagai contoh, maksim kuantitas dilanggar. Penutur memberikan informasi yang terlalu sedikit atau terlalu banyak sehingga pendengar ini harus menyimpulkan maksud sebenarnya. Contohnya, saya makan sesuatu pagi ini. Di sini pendengar ini mungkin menyimpulkan bahwa penutur tidak ingin menyebutkan apa yang dimakan. Yang kedua yaitu ada maksim kualitas dilanggar. Penutur memberikan informasi yang tidak benar atau tidak dapat dipercaya sehingga mitra tutur mencari makna yang lain. Contohnya nih, cuaca cerah hari ini sambil membawa payung. Pendengar mungkin menyimpulkan bahwa penutur tidak percaya pada ramalan cuaca. Selanjutnya, ketika maksim relevansi dilanggar. Informasi yang diberikan tidak relevan dengan konteks percakapan, sehingga pendengar mencari hubungan tersembunyi. Contohnya, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas? Dan dijawab dengan, aku sakit perut tadi. Jadi di sini pendengar itu mungkin menyimpulkan bahwa tugasnya itu belum diselesaikan. Dan yang keempat yaitu ada maksim cara ketika dilanggar. Informasi disampaikan dengan cara tidak jelas atau ambigu sehingga pendengar atau mitra tutur itu harus menafsirkan maksud dari si penutur. Contohnya, aku pergi ke tempat itu, kamu tahu, tempat yang biasa kita kunjungi. Pendengar itu harus menyimpulkan di mana lokasi yang dimaksud. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya itu prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Harvey Grich memberikan kerangka dasar bagi komunikasi yang efektif melalui 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Prinsip ini menuntut penutur dan pendengar untuk saling bekerja sama agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Implikator di sisi lain berperan sebagai makna tersirat yang muncul ketika maksim dalam prinsip kerjasama dilanggar atau dipenuhi. Melalui implikator, penutur ini dapat menyampaikan pesan yang tidak eksplisit yang seringkali bergantung pada konteks, pengetahuan bersama, atau penggunaan bahasa tertentu. Implikator memberikan fleksibilitas dalam komunikasi dan memperkaya interaksi sosial dengan makna tambahan yang tersembunyi. Secara keseluruhannya ini prinsip kerjasama dan implikator saling terkait dalam pragmatik. Prinsip kerjasama berfungsi sebagai panduan untuk memastikan kelancaran komunikasi, sedangkan implikator membantu dalam menginterpretasi makna yang tidak terucap secara langsung. Kombinasi keduanya ini memungkinkan komunikasi yang lebih kompleks, efisien, dan menarik. Baik, mungkin itu saja materi mengenai prinsip kerjasama dan implikator yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.